Halo semuanya, selamat siang. Salam sejahtera nih untuk kita semua. Selamat datang di webinar super spesial hari ini, sharing rahasia terbaru Meta Ads ROAS 10 kali, layani lebih chat per hari dan omset miliaran dengan CTWA, Capi, dan AI. Nah, sebelum kita mulai, enggak afdol rasanya nih kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Zahra Dianti yang akan menemani teman-teman semuanya sebagai host sekaligus moderator pada webinar kali ini. Oke, terima kasih nih untuk semuanya yang udah ngeluangin waktu dan selamat bergabung bagi yang baru masuk. Pastiin teman-teman semua siap dalam mencatat dan menyimak karena hari ini kita akan bongkar nih strategi-strategi terkini dalam dunia marketing. Nah, sebagai informasi, webinar ini akan direkam berlangsung selama 60 sampai 90 menit dan buat teman-teman semua yang punya pertanyaan boleh banget langsung di-drop di kolom komentar. Nanti untuk jawabannya akan kita jawab di sesi tanya jawab ya. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya udah ditemani sama pemateri kita hari ini ada Pak Aditya Hidayat selaku CEO Marketing Agensi Fokus Data Cerdas, yang mana beliau akan ngasih nih materi-materi langsung, yang mana materi-materi itu bakal insightful banget buat teman-teman semua. Nanti akan kita lihat ya sebagaimana sih materi yang akan disampaikan. Halo Pak Adit, selamat siang. Selamat siang, Dara. Aku enaknya manggil Pak atau Mas nih? Kalau saya sih bisa dipanggil Mas Adit ya, karena juga saya punya Oh, channel Mas YouTube Adit. Mas Oke, Adit siap-siap namanya. Mas Adit. Udah siap ya Mas Adit untuk ngasih Siap, materi yang luar biasa pada hari ini? siap, siap. Oke, ya udah kalau gitu langsung aja kepada Mas Adit panggung virtualnya kita persilahkan. Oke, thank you, Dara. Oke, selamat siang semuanya. Di sini ada hampir 100 orang di sini ya yang melihat acara ini. Saya pertama-pertama suaranya nggak ada. Aman nggak, Zara, suaranya? Aman ya? Oke. Aman Sip. Mas, aman. Thank you, thank you. Oke, saya di sini pertama-tama sebelum membahas tentang diri saya ingin membahas tentang kita semua di sini. Saya thank you banget sama teman-teman di sini semua. Lebih dari 100 orang di sini yang sudah siap datang untuk menerima ilmu karena saya tahu jam-jam segini adalah jam-jam emang paling struggling di antara makan siang dan juga jam 3 sore gitu kayak karena jam paling berat gitu. Tapi teman-teman di sini merelakan semua waktunya untuk mendapatkan ilmu. Saya sangat-sangat apresiasi di sini ya. Luar biasa sekali teman-teman. Tepuk tangan teman semua. Oke, saya di sini sebelum kita mulai materi, saya pengen tahu dulu di sini teman-teman banyaknya sebagai business owner kah, sebagai marketer kah, atau sebagai apa? Mungkin kalau yang punya bisnis boleh ketik saya nggak? Saya pengen tahu berapa orang sih di sini yang punya bisnis gitu, sehingga saya bisa menyesuaikan materi saya. Bisa owner, oke, saya, oke, Dendi, Yanto, Wahid, oke, iya. Marketer. Oke, saya siap. Berarti cukup banyak ya. Nah, business owner dan marketer, saya pengen tahu juga di sini sebelum saya masuk dalam materi, eh, siapa di sini yang sudah menggunakan ads, baik itu Meta Ads, em, Google Ads ataupun TikTok Ads. Jadi saya bisa menyesuaikan bahasa antara saya. Yang sudah menyesuaikan berapa? Mungkin boleh komentar dulu. Saya. Oke, cukup kenceng komennya berarti emang banyak di antara kita sudah terbiasa menggunakan ads ya. Jadi saya tidak perlu terlalu terlalu dari awal apa itu ads gitu ya, apa itu Meta Ads, apa itu Google Ads gitu. Jadi udah oke, pemula nggak apa. Mas Tito, semua di sini kita kita belajar bareng-bareng, pemula jadi expert, expert jadi makin expert ya. Oke, di antara semua yang sudah menggunakan ads ya, siapa yang menggunakan WhatsApp sebagai conversion channel atau WhatsApp sebagai marketing channelnya yang menggunakan WhatsApp. Saya yakin hampir semuanya nih. Nice. Berarti cocok nih. CTWA udah tahu CTWA. Oke. Kombinasi dengan landing page mantap. Teman-teman di sini ya, apa yang teman-teman sekarang rasakan dan apa yang emang terjadi di Indonesia ini adalah hal yang lain, hal yang benar-benar berkesinambungan ya. Saya kemarin baru meeting sama orang WhatsApp, sama orang Meta menyatakan bahwa di Indonesia itu penetrasi WhatsApp sangat-sangat tinggi ya. Pada saat orang mau beli itu lebih nyaman menggunakan WhatsApp, pada mau nanya-nanya lebih nyaman menggunakan WhatsApp daripada mereka harus membaca di dalam deskripsi, harus membaca apa namanya keterangan dari barang, harus nanya-nanya dan lain itu mereka lebih nyaman di WhatsApp. Jadi bila teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini sudah menggunakan WhatsApp untuk channel marketing, congrats di jalan yang tepat. Nah,
Tapi sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Oke, nah ini materi saya sedikit aja, saya nggak akan terlalu banyak ngasih materi, saya pengen banyak nanti praktek langsung dan juga tanya jawab. Jadi nanti kalau pada saat di tengah-tengah materi ada pertanyaan, langsung tanyakan aja, nanti kita kumpulkan pertanyaan biar sekaligus ya. Saya akan mulai share screen ya. Sebentar, saya butuh waktu buat share screen dulu. Ya. Hmm. Oke, materi saya desainnya nggak terlalu banyak gimana-gimana, ya, nggak terlalu bagus-bagus gimana, karena saya emang terbiasa dengan simplisitas. Ya. Alasan aja saya nggak bisa ngedesain PowerPoint sebenarnya. Oh ya, teman-teman boleh di mute dulu yang lain ya biar tersampaikan dengan baik materinya. Kalau mau open cam, saya sangat apresiasi open. Oke, sorry sorry. Kode host mute mute. Oke, teman. Oke, suaranya jelas ya. Teman-teman kalau misalkan mau open cam silakan mau open cam nggak apa, saya sangat mengapresiasi open cam, tapi untuk mikrofon tolong di mute dulu ya. Oke, sebelum masuk ke materi utama tentang CTWA, saya ingin sedikit membahas dulu perkembangan terakhir mengenai artificial intelligence teman kita ini AI yang konon katanya menggoncang dunia. Sejauh apa sih dia bisa menginterupsi bisnis kita ya? Saya cukup pede menyatakan di hari ini dia sangat-sangat menginterupsi bisnis kita. Dia sangat-sangat benar-benar melakukan perubahan besar pada bisnis kita. Apa saja sih perubahan yang terjadi? Ya, kita semua di sini mengenal cekat AI. Cekat AI itu apa namanya sebuah revolusi besar banget di dalam customer service. Jadi saya bilang customer service sekarang sudah dikuasai atau bukan ya, sudah didominasi atau sudah AI sudah banyak masuk dalam customer service. Jadi teman-teman di sini bila belum menggunakan AI untuk customer service, ya mungkin bisa dipertimbangkan dengan baik karena semua orang di luar sana sudah berlomba-lomba membuat AI yang bagus-bagus untuk customer service dan kita mulai ya. Nah, yang kedua adalah selain menggunakan sebagai customer service, orang-orang di bisnis ini, para business owner, para marketing, menggunakan AI sebagai digital strategis. Nah, gimana caranya ya menggunakan AI sebagai digital strategis yang tadinya mereka harus membayar mahal konsultan, harus membayar mahal growth hacker, mereka sekarang tinggal bisa nanya ke dalam ChatGPT. Buatin dong saya strategi digital untuk perkembangan barang saya, yang barang saya adalah ini itu, lalu publish ya. Itu dengan mudah sekarang. Jadi orang lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang best practice dunia digital marketing atau dunia marketing yang dulunya harus bayar mahal, sekarang mereka cuma bayar langganan aja. Nah, di sini saya harus mulai ke trigger. Wah, berarti kalau bisnis saya nggak best practice, kalau model marketing saya nggak best practice, saya ketinggalan banget dong. Karena orang lain sudah best practice, orang lain sudah menggunakan AI sebagai konsultannya, maka saya nggak boleh kalah. Kayak gitu. Maka kita pelajari lagi AI. Ya. Yang ketiga, mungkin kita sudah sangat-sangat mengenal yang namanya video generated AI ataupun content generated AI, baik itu berupa tulisan, gambar, ataupun video. Itu sangat sangat mendisrupsi dunia marketing yang tadinya kita untuk membuat sebuah konten kok kayaknya susah banget ya, butuh talent, butuh copywriter, butuh video editor. Sekarang semua dibungkus dalam satu paket namanya AI generated tool, baik itu mau Mitra, apa namanya VO3, baik itu mau Kling, mau Sora dan lain-lain, tinggal kita prompting yang benar jadi konten. Nah, jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk mulai scale bisnis kita. Identifikasi. Pada saat saya mau scale bisnis saya, apa sih yang kurang? Apakah kontennya kurang? Ada solusinya. Apakah customer service saya kurang banyak? Ada solusinya. Apakah saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan? Ada solusinya di kita service. Dan banyak hal lagi yang terjadi di luar sana yang udah AI oriented. Jadi kita harus membuka diri kita, nggak bisa menutup diri. AI kayaknya masih kaku deh. Ya, kalau misalkan kita terus-menerus berpikir seperti itu ya akan seperti itu juga gitu. Jadi kita harus membuka bahwa orang di luar sana udah pakai AI untuk dari mulai planning sampai execution, kita harus mulai melirik ke sana ya. CS next. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, saya juga kemarin ketemu sama orang dari Meta Ads ya. Saya sorry ini
Ada notifikasi saya admit dulu. Nah, ketemu sama orang dari Meta Ads mengatakan bahwa Meta Ads tahun 2025 ini berubah lumayan signifikan, terutama di bulan Mei kemarin ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang pakai Meta Ads, tadi yang ngomong saya ngacung pakai Meta Ads, mungkin merasa waktu bulan Mei kemarin kok kenapa ya? Yang biasanya saya cuan-cuan-cuan, tiba-tiba kok saya jadi boncos ya? Atau enggak yang biasa saya CPL-nya murah kok tiba-tiba CPL saya jadi mahal ya? Atau enggak yang bisa kok biasanya CTR saya bagus, tiba-tiba kok jadi ngedrop ya? Padahal saya nggak saya apa-apain ads-nya gitu. Nah itu sebenarnya dari Meta melakukan sebuah perubahan cukup signifikan di dalam Q2 kemarin, di bulan Mei terutama ya. Jadi Meta itu yang tadinya melakukan targeting berdasarkan interest, katakanlah dulu Meta melihat saya sebagai seorang Aditya Hidayat yang suka sama kopi. Ya, ini dulu ya. Itu Aditya Hidayat seorang pecinta kopi itu akan selalu nempel di saya kapanpun saya itu, baik itu pagi, siang, sore, malam hari, lagi di dalam kantor, lagi di jalan, itu interest yang namanya Aditya Hidayat suka kopi itu selalu nempel terus selamanya ya. Padahal yang terjadi kan bukan seperti itu. Aditya Hidayat ini hanya mencari kopi pada saat pagi hari. Sedangkan siang dan sore hari Aditya Hidayat ini tidak suka kopi atau tidak ada interest sama kopi. Oke, Meta sadar akan itu. Oh, ternyata yang namanya interest tuh dinamis ya. Maka mereka tahun 2025 ini melakukan perubahan besar dalam algoritma mereka. Mereka mendeploy sebuah mesin baru yang namanya mesin Grasshopper ya dengan algoritma Andromedanya. Ya, teman-teman di sini bisa nanti searching apa sih algoritma Andromedanya si Meta itu segila apa sih? Ya, itu merubah semua sistem targeting. Ya, jadi targeting manusia itu dinamis. Seorang Aditya itu bisa suka kopi, bisa nggak suka kopi, bisa setengah suka, bisa setengah nggak suka gitu. Dan setengah kopinya suka kopinya lagi di kantor, kalau lagi di rumah nggak suka kopi. Nah, menyesuaikan hal tersebut, Meta melakukan banyak perubahan dan kita pun selaku advertiser harus banyak merubah juga itu. Kita harus banyak merubah konten kita, banyak merubah targeting kita, banyak merubah cara ads kita. Ya, cara kita nge-ads juga harus kita rubah juga. Ya, ini ada list of perubahan yang saya kumpulkan. Ya, mungkin kalau yang pengen lihat lebih ini di screenshot aja silahkan ya. Ini banyak dicari di internet ya. Saya pun mencarinya pakai pakai Perplexity. Ya. Tapi yang paling terlihat signifikan adalah di pentargetan audiens. Yang tadinya dia mentargetkan menggunakan demografis, lookalike atau interest di 2025 ini itu harus melakukan open targeting, dibuka targeting buat semua orang, di broad targeting, kalau kata orang marketing di broad targeting, dikunci mungkin hanya lokasi dan usia, sisanya kita lepasin semua, biarkan saja AI yang mencari ya. Apa efeknya? Efeknya jangka pendek iklan kita akan berantakan karena Meta menyalurkan iklan kita ke semua orang. Tapi efek jangka panjangnya, karena Meta sudah mendeploy mesin AI-nya ini, dia akan mempelajari orang seperti apa sih yang suka convert, orang seperti apa sih yang beli produknya, orang seperti apa sih yang PHP. Dia akan mempelajari terus datanya dan lama-lama akan memperbaiki. Nah, di jangka panjangnya ini akan menjadi lebih baik. Tapi untuk mencapai jangka panjang itu kita harus banyak melakukan perubahan di sananya. Di antaranya adalah nah, merubah konten Anda. Jadi kita sebelum masuk ke dalam CTWA, CTWA itu hanya sebagai eksekusinya aja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam CTWA, kita harus merubah dulu. Apa sih yang kita CTWA-kan? Apa sih konten yang kita sebarkan kepada orang-orang? Gitu. Ya, pertama, dulu waktu kita berbicara Meta tahun 2022 mungkin, ya, kreatif seperti diskon 50% hanya hari ini itu mungkin masih work. Itu masih bisa dipakai. Masih jalan ya, masih bisa konversi bagus di sananya. Ya, tahun 2025 ini Mei Andromeda di deploy, copywriting seperti ini, diskon 50% hanya hari ini, itu hanya akan menyebabkan iklan kita mempunyai CTR yang rendah. Kenapa? Karena Andromeda, si engine-nya Meta ini, dia mengetahui iklan ini untuk siapa dan iklan ini konteksnya apa dan disalurkan kepada siapa dan pada kapan disalurkannya. Nah, jadi kalau misalkan iklan kita tidak kita sebutkan dengan baik untuk siapa iklan ini, maka engine-nya Meta, si Andromeda itu, dia bingung. Ini iklan mau saya kasih ke siapa? Karena nggak disebutin buat siapa, ya udah saya kasih ke semua orang. Akhirnya, karena dikasih ke semua orang, akhirnya apa? CTR-nya turun. CTR-nya turun, akhirnya cost per result-nya naik. Akhirnya jadi boncos. Nah, oke, mulai sekarang, coba
pada saat kita membuat ads kreatif harus jelas kepada siapa kita mau bikin ads itu. Ya, saya di sini mencontohkannya adalah contoh brand skincare ya. Punya kulit sensitif tapi susah cari skincare yang cocok. Nah, di sini saya menyebutkan adalah punya kulit sensitif sebagai sebuah subjeknya. Jadi kita tahu, oke, Mas Adit, saya tahu iklan ini harus saya kasihkan kepada orang yang punya kulit sensitif. Oke nih, saya arahkan kepada si A, si B, si C karena dia mempunyai masalah kulit sensitif. Loh, kok Meta tahu saya punya kulit sensitif? Ingat, yang punya WhatsApp siapa? Yang punya WhatsApp siapa? Chattingan kalian pakai apa? Di grup kalian ngebahas di WhatsApp kan ngebahasnya apa. Nah, itu semua kan data di mining sama si Meta, diambil sama Meta datanya. Oh si Udin ngomongin cilok. Oh si Ratno ngomongin skincare. Oh si Bella ngomongin kucing gitu. Dia tahu semua diambil datanya. Akhirnya dia menentukan bahwa oke, saat ini Udin lagi nyari cilok. Saat ini Reza lagi punya masalah kulit sensitif. Dia tahu di sana. Dia sebarin ke orang-orang gitu. Walaupun nyebarnya bukan di WhatsApp ya, tapi di platform lain. Karena WhatsApp kan udah terintegrasi sama Meta, Meta terintegrasi sama ekosistem gitu ya. Jadi pada saat ini mulailah membuat target apa namanya sorry membuat membuat konten itu sesuai dengan targetnya ya. Berikutnya adalah sesuaikan struktur iklan kita. Yang tadinya mungkin dulu kita berbicara iklan itu ya tembak aja gitu, flat, semuanya kita samain aja, mau itu cold, mau itu retargeting, mau itu warm, semua tembak aja semua gitu ya. Yang paling worst nanti kita naikin budgetnya gitu. Kalau sekarang coba kita rubah. Dalam satu layer, dalam satu campaign, dalam satu ad set ikan, sediakan 3 jenis kreatif. Ya, kreatif yang untuk hook, yang untuk attention, kreatif yang untuk bukti sosial, menaikkan relevansi, dan kreatif untuk melakukan conversion di sananya. Jadi kita menyediakan hooknya, jadi hook tuh kayak triggernya apa gitu, terus relevansinya biasanya kita menggunakan testimoni, menggunakan uh, review ya gitu, terus conversion menggunakan ya bisa promo, bisa diskon dan lain-lain. Ya. Terus ketiga, ya visual, visual, visual ini memegang kunci yang paling penting. Di 1-2 detik pertama orang nggak gitu ngelihat copywriting, orang melihat langsung visualnya. Jadi kalau misalkan visual kita tidak merepresentasikan barang kita atau visual kita tidak merepresentasikan target market kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan detik-detik berikutnya dari audiens kita. Jadi pada saat kita membuat visual, kita harus pastikan dulu target market kita ada di dalam visual itu. Ya bukan bukan artinya target market kita di foto ya, bukan seperti itu, tapi target market kita itu relate dengan visual yang kita bikin. Contohnya, ya, kalau saya mau bikin iklan untuk para pekerja kantoran, ya, tetapi saya menggunakan visual itu sekolahan yang nggak relate gitu ya. Para pekerja kantoran melihat ini sebagai ini bukan buat saya gitu, bahkan mereka udah skip aja langsung gitu. Tapi kalau kita mau membuat iklan untuk para pekerja kantoran, produk kita ada produk yang diambil sama para pekerja kantoran, ya, dan juga settingan iklannya itu di kantor, ya, orang melihat ada apa nih? Kok dia ngebahas kantor ya? Kan saya orang kantoran, saya pasti ada sesuatu nih sama saya gitu. Seenggaknya dalam 2 detik pertama, 3 detik pertama kita dapat attentionnya. Yang sisanya adalah konten gitu. Jadi kalau misalkan mentarget pasar ibu-ibu, ya gunakanlah kreatifnya ibu-ibu. Kalau menggunakan um, anak muda Gen Z ya gunakanlah hook-hook ataupun visual embeddingnya adalah Gen Z juga. Ya, dengan kita membuat visual yang uh, relevan, itu akan menaikkan CTR, otomatis menaikkan CVR juga ya jadinya. Jadi kita harus membuat konten yang sesuai dengan target market ya. Terus gunakanlah advantage kreatif di Meta. Ya, jadi ini sebelum kita masuk ke dalam CTWA, saya membahas dulu depan-depannya dulu, baru CTWA-nya apa, ya gitu ya. Nah, baru kita masuk ke dalam klik to WhatsApp. Baru kita masuk ke dalam klik to WhatsApp. Iklan-iklan ini semua kita bungkus semua, kita bikin iklan yang namanya CTWA atau klik to WhatsApp. Apa sih CTWA? Kalau misalkan teman-teman di sini lihat, saya ngambil gambar ini di internet ya. CTWA itu iklan seperti ini. Ada kreatifnya ya, dan ada button di sini adalah WhatsApp. Ya, ada button. Pada saat ini dipencet, cus langsung masuk ke sini. Ya, contohnya seperti ini ya. Sorry, ini ada yang boleh di mute dulu teman. Iya, thank you. Ya, ini namanya CTWA.
iklan yang langsung direct ke WhatsApp. Ya. Iklan ini sangat populer di kalangan para marketer, tetapi populernya bisa negatif, bisa positif. Kenapa? Gini teman-teman, pada saat kita menggunakan CTWA, ya di sini yang teman-teman para digital marketing atau yang para performance marketing ngerti banget ya. Pada saat kita menggunakan CTWA, apa masalah yang paling sering kejadian? Coba, ayo chat coba, ngomong ke saya chat. Apa masalah yang paling sering kejadian pada saat menggunakan CTWA? Coba, kepencet lead ampas betul, slow respon ya itu. Spam, quality jelek, bener, bener, bener. Nggak semua paham produk, orang sembarangan klik, padahal belum belum tentu target market. Orang iseng, wah semuanya pada udah, wah spam. Yes, 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 sudah. Oke, oke, kita konsen lagi, masuk lagi. Kadang anak kecil, oh ya, kadang anak kecil, kadang minta diamond ya, kadang minta diamond, kadang minta apa namanya, app voucher gitu ya, minta pulsa dan lain-lain. Yes, 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 betul semua. itu itu saya hadapi, dan itu valid. Kejadian itu sering banget kejadian, sampai sekarang masih sering kejadian ya. Kenapa? Karena emang begitulah naturnya pada saat kita menggunakan sesuatu yang mudah. Karena saking mudahnya nggak ada barrier entry-nya, mereka bahkan nggak ngisi form, mereka tinggal ngeklik masuk gitu sananya ya. Ini akan saya coba bahas. Bentar ya, saya mau share screen saya biar bisa ngetik, bisa bisa nulis-nulis ya, sebentar ya. Hmm, hmm, sudah. Oke, screen saya kelihatan ya. Saya mau mau nulis-nulis ya. Jadi kenapa sih lead saya ampas menggunakan CTWA padahal CTWA-nya sudah saya desain segala macam, copywriting-nya, targeting-nya, sudah bahasanya profesional dan lain-lain. Kenapa sih ampas banget? Gini nih. Kita sekarang melihat, kita mengumpamakan diri kita sebagai meta ya. Kita mengumpamakan diri kita sebagai meta. Pada saat si klien atau si advertiser nyuruh ke kita, Mas Adit, tolong dong cariin 100 orang yang mau datang ke rumah saya. Ya, kita ibaratkan orang datang ke rumah adalah orang ngeklik WA. Ya. Di sini ya, kita di sini akan mencari berapa orang? 100 orang. Ya, di sini. Kita akan mencari 100 orang. Kita akan mencari sebanyak-banyaknya orang untuk kita konvertkan ya di sini. Di sini kita kita cari sebanyak-banyaknya orang ya, begitu. Nah, setelah saya mendapatkan banyak orang sama saya, sama si Meta ini, saya kasih kepada advertiser ya, advertiser. Mas, katakanlah yang advertiser namanya Udin. Mas Udin, ini 100 lead yang kamu minta saya kasihkan ke kamu ya. Sama Mas Udin dibilangnya, thank you Mas Adit. Ya, thank you Mas. Saya sudah dikasih lead. Nah, pada saat dibuka leadnya, dibuka trafficnya atau dibuka pengunjungnya sama si Udin ini, dilihat hasilnya adalah nol besar, nol besar di sini. Kenapa lagi? Hasilnya nol. Nggak ada satupun yang convert, nggak ada satupun orang yang relate. Atau jangankan convert ya, nggak ada satupun orang yang bener gitu nanyanya, nanyanya voucher, nanyanya FF, nanya Diamond Mobile Legend dan lain-lain ya. Nggak ada satupun yang convert di sini, nol besar. Ya. Nah, sekarang apakah si Udin ini ngomong ke saya, Mas Adit, lead kemarin ampas, ngomong nggak? Yang kejadian sekarang adalah si Udin ini nggak pernah ngomong sama saya, nggak pernah ngomong sama saya. Jadi saya pikir saya nggak, kerja saya tuh bagus gitu. Saya pikir apa yang saya kasih ke Udin tuh bagus, 100 lead berkualitas. Padahal aslinya si Udin tuh marah-marah karena dia nggak mendapatkan lead yang berkualitas. Tapi Udin nggak pernah ngomong, Udin nggak pernah ngomong. Jadi saya nggak tahu gitu. Di sini dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah komunikasi, dia mati di sini. Dan lucunya lagi, besoknya ya, besoknya besoknya si advertiser ini, si Udin ini minta lagi ke saya, Mas Adit, cariin lagi dong 100 orang. Ya, karena kemarin saya ngasih 100 dan lu diem-diem aja, nggak ada komplain, nggak ada
nggak ada bilang bagus apa jelek, semuanya bahagia. Saya kasih lagi kamu 100 lead yang kualitasnya sama kayak kemarin. Dibuka lagi hasilnya memble lagi, nol besar lagi. Akhirnya siklus itu terus berulang sehingga menempatkan CTWA sebagai salah satu campaign untuk mendatangkan spam terbanyak. Ya, kayak gitu. Ngaku, di sini siapa yang kayak gitu? Di sini siapa yang kayak gitu? Di sini siapa yang mendapatkan problem yang sama seperti si Udin ini? Ya, mungkin hampir semuanya ya. Ini gitu. Nah, kenapa sih ini kejadian? Karena kita tidak men-setup environment dengan baik untuk si CTWA-nya. Apa sih, Mas Adit, environment itu bahasanya jangan ketinggian lah. Ya, gampangnya gini. Udin, kalau kamu bilang ini bagus, bilang. Kalau kamu tahu ini jelek, bilang ke saya. Sehingga saya tahu apa yang bagus, apa yang jelek. Sehingga saya tahu di kemudian hari, saya harus mencari orang-orang kayak apa. Kayak gitu. Ini kita belum masuk ke teknis ya, kita masuk ke dalam analoginya dulu biar kita paham apa yang terjadi di dalamnya. Oke, sekarang kita tinggalkan masa lalu. Kita sekarang masuk ke dalam masa sekarang di mana ini sudah memungkinkan. Ya, sekarang saya sebagai meta lagi masih ya. Udin minta ke saya, ya. Mas Adit, kasih lead dong 100. Yes, Udin, ini 100 lead buat kamu. Siap. Buka. Weng, 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 weng. Ya, ada yang minta Mobile Legend, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Ada satu ternyata yang benar-benar intent. Nanya produk. Mas Udin, harga ciloknya berapaan sih? Saya pengen banget beli cilok kamu. Nah, sekarang Udin udah tobat. Udin udah tobat. Sekarang dia bilang ke saya, Mas Adit, dari 99 lead yang Mas Adit kasih kemarin, cuman satu yang bagus Mas Adit. Yang bener dong kerjanya Mas Adit. Saya bayar kamu loh dengan baik. Saya selaku platform, oh gitu ya Mas Udin ya. Jadi 99 lead yang kemarin itu apa sih ya? Yang satu bagus. Oh, coba saya lihat dong. Yang satu itu orangnya kayak gimana sih? Oh, yang satu orangnya kayak gini. Tinggalnya di Ciamis, kerjanya sebagai apa namanya? Admin. Oh, ternyata yang satu ini gini. Dia usia tahun kok 23 tahun, wanita. Oke, oke Mas Udin. Dari data ini coba ya kasih saya kesempatan lagi. Besok saya cariin kamu lead lagi ya dengan orang yang mirip seperti ini. Oke, oke. Besoknya ya, karena si Udin udah ngomong ke saya, cari yang kayak gimana, nanya lagi, Mas Adit, oke, cariin lagi 100 ya, yang kayak kemarin ingat ya, yang bagus sekarang ya. Oke Mas, Mas Udin, ini saya kasih lagi kamu lead 100 biji, ya, 100 CTW, satu orang yang klik WA. Ya, ternyata udah dikasih 100 ini, alhamdulillah nih, dari 100 ini, 10 bagus, 90-nya ampas. Ya, ada perkembangan dong. Kemarin satu, sekarang 10. Ada perkembangan dong. Nah, kembali feedback cycle ini terus berjalan. Feedback loop ini terus berjalan. Si Udin bilang ke saya, Mas Adit, aduh, udah makin bagus sih, 10 masuk ya. Tapi 90-nya itu ya masih kayak bocah-bocah nggak jelas kepencet gitu loh. Oh, padahal saya udah mencari sesuai dengan kriteria kemarin yang Mas Udin kasih. Kayaknya ada yang salah deh. Coba coba lihat lagi yang 10 itu datanya gimana? Saya pelajarin lagi ya. Dipelajarin lagi. Oh, ternyata yang gini. Feedback itu akan terus menerus berjalan. Jadi daripada Udin berterima kasih atas semua lead yang dia kasih, yang dia dapatkan, Udin hanya berterima kasih kepada lead yang emang benar-benar bermanfaat buat dia. Itu kuncinya CTWA bisa perform. Kita harus berterima kasih kepada Facebook, kepada Meta hanya untuk lead yang bagus aja. Jadi jangan kita diem-diem aja ke Meta. Kita diem, Meta diem, kita ngarepin Meta ngasih yang bagus, Meta ngarepin kita hasil yang bagus, ya kayak diem-dieman aja, kayak saling diem, udah nggak selesai masalahnya diem-dieman, kayak suami istri marahan diem-dieman, nggak selesai masalahnya gitu kan. Nah, gimana sih Mas Adit? Caranya kayak gimana nih? Oke, dari sini ada pertanyaan lu tentang analogi ini? Bentar ya, saya mau matiin share screen saya, matiin dulu. Oke. Dari sini ada pertanyaan lu mengenai analoginya? Paham semuanya? Paham semua? Oh, saya Udin dan saya diam. Oh, sorry Udin. Saya paling ingat kalau 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 studi kasus tuh Udin. Nah, teman saya dulu.
teman lama saya namanya Udin. Dia tuh orangnya polos tapi dia selalu mencari tahu gitu. Jadi saya ingat terus sampai sekarang. Ya, oke. Sorry. Nah, secara teknis ya, secara analogi gampang ya Mas Adit tadi tinggal si Udin itu ngomong ke Meta bahwa, yang bener dong kalau kerja gitu kan. Kalau misalkan bagus bilang, kalau misalkan bagus ini gitu ya. Nah, secara teknisnya gimana sih? Nah, Meta ini mempunyai sebuah sistem yang namanya conversion API. CAPI ya, CAPI. Pernah dengar CAPI conversion API ya? Conversion API ini itu yang memungkinkan kita selaku advertiser berterima kasih kepada Meta. Ya, itu yang memungkinkan kita untuk ngasih feedback ke Meta bahwa Meta, thank you, ini emang yang saya cari. Meta, thank you, ini emang yang saya butuhkan. 90 yang lain ampas. Kita harus tahu caranya seperti apa, ya. Ini yang disebut sebagai kalau dulu namanya pixel, ya. Kalau dulu namanya pixel, kalau sekarang namanya dataset, ya. Jadi pada saat kita ngebuka si apa namanya chattingan, kita harus bisa ngasih ke tahu bahwa ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Saya coba menggunakan akun saya yang demo. Oke, di sini kan udah pada terbiasa ngelain Meta ya, jadi kita langsung to the point aja lah ya untuk ininya. Hmm. Saya pakai akun demo saya. Ya, di Meta kita tahu ini dashboard Meta ya. Kalau yang belum terbiasa dengan Meta, telan aja dulu. Nanti saya bikin video tambahan lagi untuk bagaimana untuk membuka ads, Meta ads dan lain-lainnya. Ya, ini ada yang namanya event manager. Di sinilah tempat kita melakukan interaksi atau feedback dari Meta ke dari kita dari sistem ke Meta di dalam dataset ini. Nah, jadi pada saat kita bilang kita ngasih ke Meta, Meta ngasih kita lead, kita harus bilang mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Saya coba gunakan ini dulu. Hmm. Nah, di sini kita melakukan interaksinya. Ya, jadi untuk kita berterima kasih ke Meta ini sebenarnya caranya itu cukup kompleks ya. Kalian membutuhkan seorang IT ya, web developer ataupun sistem engineer ataupun backend developer untuk melakukan interaksi ini. Jadi pada saat ada lead yang bagus, kita harus masukin itu ke dalam sini ya, ke dalam event ini untuk Meta bilang, oke, saya mendapatkan feedback kamu. Ya, ini mungkin caranya cukup panjang ya. Kalau misalkan saya bahas di sini sekarang cukup panjang. Mungkin saya butuh 1-2 jam tambahan untuk membahas ini semua. Dan juga saya butuh skill basicnya adalah seorang software engineer ataupun web developer gitu ya. Ya basically kita harus ngelempar data kita yang bagus ke Meta biar Meta bisa mengetahui, oke, Pak Adit, oke Mas Adit, ini yang harus saya cari seperti ini ya. Nah, karena kita webinarnya hanya 1 jam dan udah hampir 40 menit juga, kita harus menggunakan cara cepat. Mas Adit, saya business owner, saya nggak punya waktu untuk belajar coding. Saya business owner, banyak yang saya urusin. Saya seorang marketing, banyak yang harus saya kerjain, nggak ada waktu untuk saya belajar coding. Nggak apa-apa, emang itulah tugas saya di sini. Saya akan mengintroduce kepada sistem yang dimiliki oleh Cekat. Ya, jadi kemarin tim Cekat ngasih tahu ke saya, Mas Adit, kita udah punya satu fitur baru, bagus banget ini yang namanya conversion pixel di dalam WA. Ya, kalian kalau yang udah punya Cekat, apa namanya akun bisa dilihat, diikuti. Ya, yang belum punya lihat dulu aja, terus beli. Saya bercanda. Ya, di dalam menu setting ini, ya, di dalam menu setting ini ada yang namanya Meta Pixel Integration. Ini apa sih? Ini barang apa? Ini bahasanya aneh banget itu. Meta Integration itu kompleks banget. Ya, ini saya simplifikasi menjadi cara kita berkomunikasi dengan Meta. Cara kita berkomunikasi dengan Meta. Cara kita berterima kasih dengan Meta. Ya, kita buka di sini. Ya, di sini saya udah punya 2 akun ya. Tapi sama aja kalau yang belum punya satu akun juga cuma muncul satu. Ya, kita di sini dalam setting. Nah,
Di sini di dataset ini ya ada angka-angka random yang mencerminkan komunikasi kita dengan Meta. Angka-angka random ini yang disebut sebagai dataset ID. Kalau dulu disebut sebagai pixel ID, sekarang udah berubah namanya menjadi dataset ID. 608 bla 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 216. Apa sih ini Mas Adit? Ini itu korelasi sama di sini. Di sini. Jadi Cekat akan mengirimkan data orang-orang yang bagus, orang-orang yang kita bilang terima kasih kepada Ember ini, Hatsume Event Data. Hatsume itu nama produk saya, ya. Dia akan mengirimkan ke sini. Sehingga nanti pada saat membuat ads, kita harus bilang ads-nya, "Hey, Meta, pantengin event data ini ya, karena nanti saya kalau misalkan bagus saya kasih datanya ke sini." Kayak gitu. Nah, balik lagi ke Cekat. Terus Mas Adit, kan lead itu ada yang ampas, ada yang bagus. Terus gimana sih cara cara misahinnya? Ya, kita tahu lead ini bagus, tapi gimana cara ngirim data ke metanya? Kayak gitu. Nah, kita kan di sini pakai cekat AI, yang di sini adalah AI gitu kan, bukan cekat admin, bukan ya, cekat cekat AI. Semua harus menggunakan AI otomatis ya. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya label. Ya, ini, nah, kita bisa menggunakan label. Ya, di sini kita belum bisa menggunakan custom event, jadi kita menggunakan event yang ada aja ya. Contohnya ya, saya pengen pada saat ada lead yang cukup oke, yang mempunyai intent cukup bagus, saya kirimkan ke Meta event berupa add to wishlist. Ya, add to wishlist. Sini. Kondisinya apa sih Mas Adit? Kondisinya apa? Dia mendapatkan event itu. Ya, kondisinya pada saat sebuah lead di assign label mempunyai intent beli, add event. Nah, jadi ini baca gini, cekat, kan ini namanya cekat ya. Cekat-cekat nanti kalau ada lead yang saya assign tag intent beli, tolong kamu infoin ini ke Meta ya. Bilang ke Meta terima kasih. Ya, kata cekat. Oke Pak, terima kasih. Oke siap gitu. Nah, sekarang tugas kita selaku selaku bisnismen atau selaku pengelola bisnis, kita harus mengklasifikasikan orang seperti apa sih yang kita cocok untuk tagging itu. Kalian bisa menggunakan cara manual, ya, itu akurasi akan lebih baik cara manual. Misalkan cara manual berarti kalian harus ya going through one by one the conversation gitu. Terus misalkan contohnya ini ya, terus kalian tagging di sini, terus ini kalian kalian kasih label di sini punya intent beli gitu ya. Ini cara manual ya. Ini bagus cara ini, akurasinya cukup bisa dipercaya, akurasinya sangat oke lah karena kita sendiri yang menilai si cekat ini, si si cekat ini dia akan langsung nginfoin ke Meta. Hai Meta, lead atas nama ini dengan nomor ini kata Mas Adit bagus, terima kasih ya. Itu kata si cekat. Kata Meta, oke, thank you. Ini informasi berharga. Akan saya cari lagi lead-lead seperti itu. Kayak gitu kata kata Metanya. Nah, kalau kita mempunyai lead 1.000 sehari ya, kita harus punya banyak customer service, bener nggak? Ya, kalau kita nggak punya banyak customer service, kita harus mendelegasikan klasifikasi lead ini kepada AI, kayak gitu, agar kita bisa lebih produktif. Gimana caranya? Ya, kita di sini ada AI agent, ya, yang teman-teman yang udah pada paham AI pasti tahu ya, AI agent itu apa. Ya, kita bisa scroll ke bawah di sini di additional settingnya, ya, kita bisa di sini kasih checklist tag yang mau kita pakai buat tanda. Terus kasih aja perintahmu apa. Saya bilang ke cekat, cekat kasih label intent beli saat lead mempunyai niat membeli produk. Saya cukup bilang kayak gitu ke cekat. Saya cukup bilang ini kepada engine-nya cekat. Dia akan tahu, dia akan mengkategorikan intentnya itu sudah cukup atau belum untuk kita pasangin tag. Tapi kembali, ini akurasinya mungkin harus kita fine tune lagi ya. Akurasi untuk intent beli ini kita harus fine tune lagi. Mungkin kita sesuaikan angka-angka di sininya ya. Tapi coba-cobalah dieksplor lah, dieksplor ya. Nanti kalau misalkan butuh lebih lanjut lagi konsultasi, tim cekat akan dengan senang hati untuk membantu ya. Ya, tapi intinya kita ngasih ngasih
ngasih tahu ke AI bahwa hey cekat tolong kasih label intent beli pada saat ada lead yang mempunyai intent untuk membeli produk. Oke, kata cekat. Nanti kalau ada orang udah nanya harga, ada orang udah nanya ongkos kirim, ada orang yang udah nanya produk secara mendalam, saya akan tagging intent beli. Pada saat di tagging intent beli ini, ya event ini akan berjalan langsung. Ya, event yang tadi saya definisikan itu akan langsung berjalan di sini. Karena di sini kondisinya adalah assign label intent beli, maka cekat akan mengirimkan event ini ke dalam Meta. Langsung dikirim cus ke Meta di sini nih. Nyampe ke Meta. Door di sini. Diterima dengan baik oleh Meta, dipelajari oleh Meta, dan akhirnya mencari yang lead yang kedepannya sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Itu kunci dari CTWA agar tidak kebanyakan spam, tidak kebanyakan orang mencari voucher, tidak kebanyakan orang ngasal, kepencet dan lain-lain itu gitu. Karena kita nggak berterima kasih sama Meta atas apa yang kita dapatkan. Kita diem-diem aja gitu. Nah, sekarang kita tahu cara berterima kasihnya. Nah, setelah kita ngeset infrastrukturnya itu dari ads, dari platform chat, dari cekatnya ngelempar ke dataset eventnya. Bagaimana cara pakai datasetnya? Ya udah, kalau ini udah terbentuk dengan baik si datasetnya, ya kayak bikin campaign seperti biasa aja, kayak bikin campaign ads seperti biasa aja. Kita kita bikin di sini campaign, nah, kita bikin di sini campaign, ya, bikin campaign, terus saya matiin dulu, ya. Kita bikin sales campaign. Ini banyak yang baru masuk ya. Oke. Kita bikin sales campaign, kita continue di sini, bikin iklan seperti biasa aja, ya, kasih nama campaign dengan baik, misalkan CTWA campaign 20 Juni 2025. Silakan. Setiap setiap advertiser mempunyai ciri khas masing-masing dalam penamaannya, bebas silakan gimana, ya. Terus kita set ini campaign budget optimization karena Meta sekarang lebih suka orang untuk set campaign budget optimization biar dia lebih punya banyak ruang gerak sih Metanya buat buat melakukan testing. Set budgetnya silahkan sesuaikan dengan brand Anda 100.000 sehari misalkan, ya. Terus udah next, ya set, kasih ad set. Nah misalkan ad setnya adalah satu misalkan, ya. Saya di sini agak ngasal aja ya untuk penamaannya. Terus di sini kita menggunakan, karena kita mau menggunakan CTWA, kita menggunakan message destination adalah WhatsApp, ya. Masih loading. Ya, di sini WhatsApp. Ya, karena saya pengen CTWA di sini, ya. Scroll ke bawah dikit, silahkan pakai page yang kalian inginkan, ya. Karena saya pengen fokus ke WhatsApp, saya matikan Messenger dan juga Instagramnya saya matikan. Nomornya, pastikan nomor yang ini nomor yang sudah tercatat di dalam cekat, ya. Jadi kalian double check lagi aja, pastikan nomor yang tercatat di cekatnya. Terus ke bawahnya lagi. Nah, karena kita mau si Meta ini belajar dari conversion kita, jadi jangan maximize number of conversation, jangan. Nanti dia akan mencari chat sebanyak-banyaknya, tapi kita ganti maximize number of conversion. Ya. Beda tipis banget ya, tapi hati-hati ini. Ini kita mungkin yang conversion sini, ya. Oke, bentar. Oh sorry, kata sedikit. Saya tadi lupa lupa hal penting. Kata sedikit lagi. Dataset nih. Jadi pada saat tadi setelah set message destination, kita ambil datasetnya. Jadi kita bilang, Meta, kamu pantengin dataset ini ya, dataset yang 60 bla 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 206. Karena nanti saya kalau misalkan ada yang bagus, saya akan kasih kamu ke sini. Oke, siap kata Meta. Oke, kata Meta, saya pantengin kolamnya. Tandanya apa kalau ada yang bagus nih? Tandanya kalau ada yang bagus saya kirim ke kamu adalah add to wishlist. Ya, ini ya sesuaikan dengan ini ya. Nih, sesuaikan dengan ini. Kita ngirim ke Meta event yang namanya add to wishlist. Ya. Kita suruh Meta untuk pantengin yang namanya add to wishlist juga. Ya, di sini masih abu-abu karena ini kan tadi baru di setup, belum ada konversi, jadi masih abu-abu. Nggak apa? Nanti lama-lama jadi hijau juga kalau misalkan udah berjalan.
Ya. Set, udah di set ininya, udah conversion ya teman-teman, bukan conversation, hati-hati ya. Terus budgetnya di set, ini udah biasa banget. Audience, audience kita gunakan advantage plus, biarkan meta yang mencari aja, kita nggak usah sok tahu, udah biarin aja, kita kasih kebebasan ke dia. Nanti kalau misalkan bener kita kasih hadiah, kalau salah kita omelin gitu aja dah, terserah meta mau mau ngirim kemana gitu. Tapi kalau misalkan bisnis kamu hanya hanya sekitar Jabodetabek, katakanlah bisnis restoran, ya kamu jangan jangan ngawur banget gitu ya. Location kamu kasih location Jabodetabek gitu, atau enggak kalau misalkan bisnis kamu cuman buat pria dewasa, katakan ya, ya ya udah kasih aja batasan apa namanya age sama batasan gender gitu. Tapi kalau misalkan interest, udahlah interest, saya percayakan kepada Andromeda aja bagaimana untuk kamu mencari. Pokoknya kalau bagus saya kasih hadiah, kalau jelek saya omelin gitu pokoknya. Oke lah, kata Meta siap. Ya, placement, saran dari saya placement bebaskan saja, biarkan Meta yang mencari placement yang bagus di mana, karena dia biar bisa A/B testing juga. Ya sekarang dia udah main di threads juga, jadi saya suka lepasin aja, karena kadang-kadang kita suka tahu loh, klien saya tuh customer itu banyaknya di Instagram tuh. Yakin Pak? Iya, banyak yang ngomong Instagram Instagram gitu. Pada saat saya jalankan, enggak, Facebook kok Pak paling banyak gitu. Ya biarkan aja, biar Meta yang mencari placement paling bagus di mana. Habis itu next, masuk dalam fase kreatif. Nah, fase kreatif ini fase yang paling terakhir tapi yang paling penting menurut saya. Kenapa? Ingat tadi, algoritma Andromeda mencari semantic relationship antara konten sama audiens. Jadi kita harus matchingkan. Karena kita nggak ngasih target audiens sekarang. Kita membiarkan Andromeda yang mencari audiens kita yang sesuai dengan konten kita. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan teman pintar kita, yaitu ChatGPT. Nah, di sini saya menggunakan ChatGPT yang khusus ya, yang saya desain sendiri, yang saya custom sendiri untuk mencari yang namanya mental trigger, untuk mencari yang namanya angle, untuk mencari namanya custom entry point. Ini saya desain sendiri namanya mental trigger specialist ya. Teman-teman kalau di sini mau mau pakai ChatGPT saya ini ya, nanti akan saya share gimana cara dapatnya. Silakan. Ya, saya ini buka sama sih, silakan dipakai sama semua orang, silakan aja ya. Ya, kalau misalkan bagus ya, apa namanya bagus, kalau misalkan nggak cocok ya nggak usah dipakai gitu. Tapi saya so far cocok banget menggunakan ini, saya bikin sendiri ini karena ini benar saya spesifik, saya fine tune untuk kebutuhan marketing ya. Misalkan saya di sini mau mau berjualan produk yang namanya beras porang ya, ceritanya ya beras porang gitu. Saya bilang ke ChatGPT saya ini, sorry, buatkan 5 opsi CEP. CEP itu kategori entry point atau trigger. Ya, buatkan 5 trigger untuk produk Hatsume. Hatsume adalah beras porang rendah kalori, nol gula, bla 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 bla, dengan USP dan lain-lain. Ya, terus Meta akan langsung, oke, Pak Adit, Mas Adit, saya akan berikan 5 triggernya. Ini, 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 ini. Oke, dikasih 5 nih. Terima kasih. Saya bilang ke ini ya. Oke, fokus ke nomor 3 ya. Ke sini. Ya. Terus buatin saya angle-nya. Oke, angle untuk ads-nya adalah gini. Ini, ini, ya kan. Terus ini. Pelajari aja. Oke, saya bilang. Fokus ke angle nomor 1. Yang sehat itu bukan hak orang kaya. Buatin 5 opsi kontennya. Oke, Pak Adit. Kontennya adalah ini. Oke. Just. Kontennya dibuatin sama dia. Udah bagus. Saya minta buatkan juga sampai posternya kayak gimana. Poster jadi. Ya. Mau kayak gimana posternya Mas Adit? Saya pengen poster dengan produk saya yang ini. Ya. Dor, masukin, dia buatin langsung. Tara gitu ya. Ini jangan gambarnya juga nggak terlalu bagus juga, ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk demo purpose aja. Ya, silakan. Ini di save. Ya, habis di save. Sorry. Oke. Nah, ini sudah mencerminkan kepada orang yang mencari diet, sudah mencerminkan kepada orang yang sedang diet tetapi ingin murah, dan produk saya sebagai solusinya. Ini sesuai dengan kaidah Andromeda tadi. Target market kita sebutin di sini dan juga solusi kita sebutkan di dalam kreatifnya. Begitu ya. Nah, udah mendapatkan ini semua, masuk ke dalam metanya, kembali ke meta. Ya, masukkan di sini bla 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 bla, create ads seperti biasa, single image ya. Nah,
Terus masukkan kreatifnya seperti biasa, image-nya kita masukin. Ya, primary text. Oke, teksnya mungkin saya belum siapkan ya. Saya belum nyiapin teksnya, tapi coba kita ambil. Oke, langsung saya sini ya. Buatkan saya copy writing dari ini. Hmm. Ya, kita minta si mesin pintar untuk buatkan kita copywritingnya kayak gimana. Ya, gitu. Ini kalau misalkan pakai yang link saya, tools yang saya bikin ini udah saya desain copywritingnya agar nggak terlalu mainstream gitu ya. Udah saya iniin. Jangan terlalu jangan terlalu apa ya, jangan terlalu cari aman gitu. Kalau copywriting itu harus harus berani gitu. Jangan jadi nyeleneh gitu. Kalau nggak nyeleneh kita nggak dilihat. Diet itu untuk orang yang dompetnya kuat gitu kan. Itu kan kayak kayak kontra naratif banget gitu ya. Oke, masukin ya di sini, terus masukin. Oh sorry, ini headline. Sorry, ini headline. Ya, ini headline, masukin. Ini di sini masukinnya adalah. Oh itu sorry, itu headline. Ini body ya udah. Hmm. Ini hmm, saya agak-agak ngarang aja ya, kayak gitu ya. Kalian kalau misalkan bikin ads, jangan satu, yang banyak ini nih teksnya. Ya. Terus call to action adalah WA. Sini, next, ya kita masukin gambarnya, upload. Ya, di-upload aja dengan cara chat GPT ini, door, file. Kenapa ya? Adalah, atau kenapa? Pokoknya naikin gambarnya ya. Coba sekali lagi. Atau udah gambarnya sama gambar ini dulu lah. Ceritanya gambarnya itu ya. Saya nggak tahu kenapa tadi gagal download kayaknya. Ya, door. Ya. Hmm. Coba saya download ulang lagi coba. Coba saya download ulang lagi. Oke. Oh, masalah. Harus buka dulu ternyata. Error, biarlah. Ceritanya itu ya, sudah ceritanya aja. Oke, next ya. Ya, ini gunakan ininya di select all aja. Di lihat nih, saya masukinnya adalah gambar kosongan, tapi si Meta langsung ngide-ngide banget nih, langsung bikin jadi backgroundnya cakep-cakep gini ya. Kita yain aja lah, bagus soalnya. Ini agak loading. Ya lah, pokoknya kalian ini select all terus di ini ya. Ini agak lemot kayaknya si metanya. Apa? Habis itu di bawah, langsung aja kalian kasih message-nya di sini, trackingnya pastiin tracking eventnya yang Hatsume Event Data yang tadi kalian setup di dalam cekatnya di sini, ya, masukin ya, terus udah deh publish door. Habis publish tunggu sebentar, jangan lupa berdoa. Setelah publish, sebelum publishnya udah tinggal tunggu ads-nya launching, tinggal tunggu ads-nya jalan, nanti tinggal tunggu di cekatnya masuk ya, mulai masuk gininya dung 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 masuk ya. Kalau udah masuk ya udah seperti biasa kita closingin, seperti biasa kita ngobrol. Kalau misalkan berpotensi bagus ya kita masukin label di sini intent beli. Ya, kalau misalkan nggak bagus jangan kita labelin intent beli, ataupun kalau mau serahkan kepada AI untuk melakukan hal tersebut, silahkan serahkan kepada AI. Cekat AI sudah capable untuk melakukan hal tersebut ya. Tinggal kalian fine tune aja si prompting ininya, prompting condition condition untuk di taggingnya ya, lebih didetailkan lagi atau kayak gimana itu fine tune di sininya, biarkan AI yang bekerja seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah kita membiarkan AI bekerja, bisnis kita tuh akan lebih scale ya, jadi kita nggak terfokus kepada operasional ya, kita nggak terkungkung kepada kotak kecil yang dimana kita nggak bisa melihat dunia luar gitu, dimana kita nggak bisa melihat potensi di luar sana. Kalau seorang bisnis owner itu terpaku kepada operasional, terpaku kepada ngebales-balesin chat, terpaku kepada sesuatu yang sifatnya operasional kayak logistik dan lain-lain, kita nggak tahu ada potensi apa saja di luar sana. Kita terus aja nge-making gitu, kita terus aja ngebalesin chat, padahal di sana ada kompetitor sedang mengintai kita, ada peluang yang nggak kita ambil ya. Kalau saya sih selaku business owner, hal-hal yang bisa saya delegasikan ke tim, saya delegasikan ke tim ya. Walaupun nanti akan menjadi cost ya, tapi harus kita hitung dulu, nggak apa, untung dikit tapi kita lebih bisa melihat potensi lebih besar. Dan cekat juga seperti itu.
chattingan, taggingan, follow up, komplain, komplement, review produk, semua saya serahkan ke Cekat. Ada dalam 7 hari setelah produk sampai, saya kirim WhatsApp kepada audiens saya, kepada pembeli saya melalui Cekat, dan Cekat akan minta feedbacknya ke pembeli saya. Setelah selesai interview minta feedback, si Cekat akan ngasih feedbacknya ke saya. Pak Adi, Mas Adit, feedback dari produk kamu seperti ini, seperti ini. Oke, jadi saya nggak usah ribet nyariin orang buat interview. Cekat yang interviewnya, biarin aja. Nanti tinggal tinggal pada saat lihat reportnya, aduh kayaknya ini kurang kurang detail deh. Ya udah, saya ubah promptingnya saja sekali sekali 2 kali ubah prompting, besoknya lakukan lagi, sudah selesai, ya udah kita bisa mengerjakan hal lain. Seperti itu sih kawan-kawan. Ya, wah nggak kerasa udah jam 3 ya, bentar. Kita kembali ke slide-nya ya. Sudah. Oke, mungkin dari saya materi segitu, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, kita buka sesi pertanyaan mungkin ya, Zara, silakan. Oke, Mas Adit. Ini dari pertanyaan-pertanyaan udah banyak banget nih di kolom Ya, komentar juga. iya benar banget. Nih kayaknya kita nggak bisa jawab satu-satu ya Mas Adit ya karena Ya udah, memang ya nggak apa. keterbatasan waktu juga buat teman-teman semuanya. Tapi aku udah meng-highlight beberapa pertanyaan yang cukup menarik nih Mas Adit, yang mungkin bisa Mas Adit langsung jawab. Oke, mungkin aku apa namanya bacakan satu pertanyaan dulu langsung dijawab sama Mas Adit gitu ya. Ya, boleh. Oke, yang pertama nih ada dari Kara. Nah, bagaimana kalau chat yang masuk sedikit? Ini case-nya sebelum kita memfilter mana yang bagus atau tidak. Kondisinya CPR tinggi banget, ada hari yang CPR kecil, lead masuk banyak, ada hari yang seret. Bagaimana menstabilkan lead masuk? Bisa banyak dulu nih CPR murah sebelum melakukan terima kasih ke Meta. Gitu, Mas Adi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sangat culture pertanyaannya. Kayak gini, eh, yang namanya sebuah sistem funnel, ya, emang kita harus melihat dari depan ke belakang, ya. Kita nggak bisa tiba-tiba, eh, saya pengen naikin sales kita, gimana caranya? Nggak bisa. Sales itu adalah sebuah result, ya. Saya pengen naikin banyak orang nge WA, gimana caranya? WA masuk adalah sebuah result. Kita harus backtrack lagi ke belakang. Ada masalah apa sih sehingga WA saya yang masuk sedikit, ya. Sebelum kita masuk ke dalam WA, pindah ke belakang dulu. CTR-nya seperti apa produknya? CTR-nya seperti apa ads-nya? Tadi dikatakan kadang naik, kadang turun, ya, kadang naik, kadang turun. Selama itu di atas 0,7 itu bisa dibilang cukup oke, CTR-nya cukup oke. Apalagi di atas 1 itu cukup oke. Tapi kalau misalkan di bawah 0,6 saya sarankan untuk mulai mengganti kontennya. Karena di bawah 0,6 bisa dibilang iklannya kurang relevan. Jadi si Andromeda itu tidak bisa menemukan targeting yang cocok untuk iklan kamu sehingga orangnya nggak pada ngeklik gitu di sananya. Jadi gitu. Jadi misalkan CTR-nya kadang naik kadang turun is oke, emang itu mekanisme iklan seperti itu, tapi cek saya turun-turunnya di bawah 0,6 nggak. Kalau di bawah 0,6 ganti kontennya, kontennya seperti apa tadi, gunakan tools yang itu, ChatGPT atau apa, kita eksplorasi konten itu udah banyak banget konten, ya. Angle konten itu nggak terbatas, ya. Katakanlah, Mas Adit, CTR saya udah konsisten di atas 0,7 nih, tapi yang masuknya masih sedikit, gimana? Oke, berarti kalau gitu masalahnya ada di budget, ya. CTR-nya sudah bagus, chat masuk cuma sedikit, berarti budget kamu belum mencukupi untuk melakukan ini semua, ya. Budgetnya belum masuk nih di sininya. Oh, budgetnya udah cukup gede kok. Oh, berarti kalau budgetnya gede, cost per impressionnya mahal, ya. Kalau cost per impression mahal, bisa jadi kamu terlalu targetingnya terlalu terlalu spesifik gitu. Kamu mentargetkan orang yang benar-benar spesifik banget sehingga orang itu cuma sedikit. Ya, kita mungkin melebarkan lagi targeting kita, melebarkan lagi konten konten reach kita kepada orang-orang yang lebih lebar lagi. Katakan yang tadinya adalah spesifik banget, ibu-ibu hamil yang punya kulit sensitif yang tinggal di Bogor, yang hari Minggu main padel gitu kan, itu kecil banget ya misalkan, ya. Kita lebarin lagi ibu-ibu hamil, ya, misalkan seperti itu ya contohnya. Jadi kita lihat beberapa matriksnya, matriks yang mana yang paling kita kelihatan, ya. Kalau misalkan CPM-nya mahal, ya bisa jadi kita coba lebarin lagi targeting kita,
konten kita lebih digedein lagi atau di hooknya lebih dikuatin lagi agar CTR-nya naik. Jadi walaupun CPM-nya mahal, kalau CTR-nya tinggi banget kan akhirnya cost per lead-nya sama aja segitu. Terus nanti dilihat lagi eh, message per day-nya cukup nggak untuk melakukan testingnya. Kalau katakanlah message per day-nya cuma satu dua, berarti budget kamu kurang. Gedein budgetnya. Ya di saat budget udah mencukupi, lead yang masuk cukup banyak, mungkin di atas 10 atau di atas 20 per day-nya. Nah, di situ kita bisa baru bisa mulai efisien tuh si sistem learning-nya berjalan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Adit untuk jawabannya. Gimana Kak Kara udah cukup terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Pemaparan juga lumayan terjawab ya sama Mas Adit. Lalu Mas Adit ada pertanyaan selanjutnya nih dari Rizky Noptiana. Hmm. Berapa persen closing rate sebelum setting dan sesudah setting dan berapa lama perubahannya serta berapa data nih yang dibutuhin gitu Mas Adit? Hmm. Oke, closing rate itu eh, beda-beda tiap brand ya. Kan saya mengolah banyak brand ya. Ada dental, ada skincare, ada food and beverage, ada service dan lain itu beda banget semuanya. Ya, saya nggak bisa ngedisclose closing rate karena salah satu dari resiko perusahaan. Tapi mungkin saya bisa ambil rata-rata ya. Untuk kalau misalkan sebelum dan sudah optimasi, yang berubah paling pertama adalah lead quality. Lead quality naik. Dengan lead quality naik, otomatis closing rate bisa naik. Mungkin bisa naik, bisa hampir setengahnya, kita bisa bisa bilang setengahnya lebih, kita bisa 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 tembak ya. Yang tadinya closing rate di angka mungkin 4-5%, jadi 6%, 7% itu lumayan banget ya. Jadi closing rate pasti akan mengikuti seiring dengan lead quality. Ya, kayak gitu sih kalau closing rate. Terus sorry, Zara, setelah closing rate apa lagi tadi? Setelah closing rate sebelum dan sesudah setting, terus berapa lama perubahannya dan berapa data nih yang dibutuhin? Oke, berapa lama perubahannya? Jadi perubahannya ini membutuhkan data yang cukup. Kalau dari dokumentasi saya yang baca di Facebook, dalam seminggu minimal harus ada 50 konversi terjadi. Kalau kurang dari 50 konversi selama seminggu, itu learning phase-nya nggak keluar. Learning phase-nya nggak selesai jadinya. Jadi usahakan budget kita itu di set apa namanya, mencukupi untuk melakukan konversi 50 seminggu. Jadi kalau dalam seminggu bisa 50, itu kita bisa selesai learning phase-nya. Jadi daripada kita mempunyai banyak adset, itu banyak banget adset yang terpecah-pecah, lebih baik kita fokuskan satu atau dua adset untuk learning-nya selesai dulu 50 seminggu. Kalau udah selesai baru kita ekspor ke adset lain. Jadi pakai patokan adalah learning-nya 50 seminggu. Kalau kalau misalkan di Meta ya, ngelihat di bagian add set list kan itu ada learning tuh, ada tulisan learning sebelah kanan ya. Kalian di hover aja mouse-nya di sana. Nanti kelihatan kok udah berapa konversi dan butuh berapa konversi sisanya untuk learning phase-nya selesai. Ya, itu kelihatan kok di sananya ada learning, terus kalian hover ke atas saja nanti kelihatan kok 0/50 conversion gitu. Nah, itu dalam seminggu itu harus mencukupi 50 sehingga bisa learningnya selesai. Kayak gitu. Masalah budget, masalah jumlah datanya, saya serahkan kepada kalian aja, kalian yang tahu. Pokoknya intinya conversion yang terjadi 50 dalam seminggu. Kalau misalkan, Mas, produk saya Lamborghini, nggak mungkin dong orang beli 50 dalam seminggu. Berarti kalau gitu conversionnya jangan beli. Conversionnya lead berarti. Orang yang menjadi lead kita hitung sebagai convert. Begitu. Jadi kita bisa adjust ya. Kalau misalkan level buy itu terlalu sedikit dalam seminggu, jangan jadikan buy sebagai conversion, tapi kita naikin lagi. Misalkan add to cart kayak, add to wishlist kayak, atau bahkan kalau lebih dikit lagi kita naikin lagi ke lead sebagai conversionnya kayak gitu. Oke, Mas Rizky Noptiana udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Ini banyak banget Hmm. sih pertanyaannya sebenarnya. Cuman memang karena keterbatasan waktu kita, kayaknya ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan aja ya, Mas ya. Kalau yang belum kejawab, Nah, minggu depan kita oke. mungkin bisa buka lagi kali ya. Iya, oke. Ini dari Fatur nih. Kalau pakai purchase kurang efektif ya, Mas. Soalnya saya udah pakai cost per purchase sama cost per chatnya lumayan mahal gitu. Sorry, gimana? Agak kurang Oke, tadi. kalau pakai purchase kurang efektif ya Mas. Soalnya Hmm. saya udah pakai cost per purchase sama cost per chatnya, tapi lumayan mahal gitu Oke. Mas. Nggak gitu. Pola berpikirnya nggak seperti itu, Mas. Jadi gini, kalau kita mentargetkan cost per purchase, ya sebenarnya cost per chat itu menjadi irrelevant. Karena mau yang ngechatnya murah, kalau nggak convert pun buat apa? Jadi kita harus
kalau misalkan kita patokan adalah cost per purchase, berarti ya kita patoknya cost per purchase saja. Kita harus menjadikan cost per chatnya itu hanya sebagai secondary metric. Ya. Karena kalau misalkan cost per purchase yang murah tapi cost per chatnya mahal, ya nggak apa-apa kan? Berarti kan leadnya berkualitas gitu. Misalkan ya, harga barang 100.000, cost per purchase-nya itu 30.000, cost per chat-nya 27.000, mahal banget gitu kan. Tapi convert, it's okay gitu. Itu yang disebut sebagai lead quality gitu. Tapi ya nggak juga kalau misalkan cost per purchase-nya 100 perak, tapi cost per chat-nya 100 perak, tapi cost per purchase-nya 60.000, dikarenakan yang masuk nggak pada kualitas ya, itu kan akhirnya kita matikan juga. Jadi kalau misalkan kita berpatok kepada satu metrik cost per sales, ya cost per sales saja kita lihatnya, cost per sales saja. Nanti kalau misalkan kita butuh pertimbangan tambahan, katakan ya ada dua campaign yang cost per salesnya sama, tetapi cost per sales, ya ada dua campaign yang cost per salesnya sama atau cost per purchase sama. Yang mau kita matikan yang mana nih? Misalkan kita lagi ada mau kena limit budget atau kita mau nurunin budget ya. Yang kita turunin mana nih? Dua cost per purchase-nya sama. Yang satu cost per chatnya 5.000, yang satu cost per chatnya 10.000. Tapi cost per purchase sama. Ya udah kita matikan cost per chat yang mahal karena dengan harapan bisa mendapatkan chat berkualitas yang sama yang lebih banyak. Seperti itu cara cara kita berpikirnya. Jadi kalau kita udah punya metrik sebagai patokannya, ya stick to the matriksnya, jangan kita jadi berpindah hati. Nanti kalau misalkan kita punya dua matriks yang kayak gitu, ujungnya kita bingung mau 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 naikin yang mana nih, mau matiin yang mana. Yang ini cost per prosesnya rendah tapi cost per salesnya mahal, yang ini cost per sales rendah tapi akhirnya bingung, akhirnya matiin semua jadinya. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih, Sarah. Mungkin untuk sekarang kayak gini, ini kayaknya teman-teman di sini banyak banget yang tertarik sama cekat ya. Saya baca ini banyak yang ini, boleh nggak, Zara, ada promo gitu atau apa nih Oh buat iya teman-teman di sini Mas, oke oke. udah pada ini nih, udah Mungkin pada ya seperti yang datang aku nih bilang tadi ngasih ya Mas, apresiasi apa thank you gitu. banget nih sebelumnya ke Nah, Mas Adit udah ngasih pemaparan yang luar biasa banget, daging banget ya kalau kata orang-orang. Nah, apa namanya, tentu aja dong kita pasti ada promo. Aku mau say sorry dulu nih buat teman-teman semuanya yang mungkin pertanyaan-pertanyaannya nggak sempet dibaca gitu ya, nggak sempet dijawab juga sama Mas Adit karena memang keterbatasan waktu. Nih, tapi ya kita kasih yang spesial-spesial nih buat yang ikut webinar hari ini nih ya. Kita share screen dulu ya. Pasti dari teman-teman ada yang nanya nih, gimana sih caranya bisa langsung praktek strategi CTWA, CAPI, AI buat bisnis dan gak tahu nih harus mau kayak gimana gitu kan. Kita udah siapin nih solusinya. Hari ini Cekat AI yang udah bantu ribuan bisnis scale up dari 100 ke 1000 lebih chat per hari, mau memberikan penawaran eksklusif nih khusus peserta webinar hari ini. Ini bisa dilihat di layar ya untuk penawaran dari kita. Ini tuh penawaran spesialnya, boleh langsung di-scan aja barcode-nya karena sekali lagi ini cuma hari ini. Kalau besok-besok harganya bakal kembali ke harga normal. Oke. Jangan ditunda-tunda, ambil langkah langsung aja untuk scan barcode-nya biar bisa tembus ROAS 10 kali bahkan bisa sampai omset miliaran gitu ya. Oke, mungkin aku kasih waktu 1 menit ya teman-teman untuk scan barcode-nya ya. oke, Mungkin thank you aku Zara, kasih. dengan diskonnya itu lumayan lumayan besar Iya juga ya Mas, ini. tentu dong. Dan Jadi saya lihat di sini ini di chatting ya. Ini mohon maaf banget saya nggak bisa ngejawab semuanya, tapi cukup banyak yang nge-DM personal ke saya. Ini mohon maaf saya nggak bisa banyak interaksi balas-balas karena iya, banyak banget karena yang mungkin masuk memang dari banyak yang ini ya Mas ya, yang ya. tertarik Dan mungkin saya sedikit saya generalisasi, gitu ya Mas. banyak yang nanya, Mas Adit, boleh diskusi lebih lanjut nggak? Boleh diskusi lebih lanjut nggak? Di sini banyak banyak ada yang minta kontak, ada yang minta dipandu untuk ini banyak banget yang minta ke saya ya. Jadi oke, nggak apa. Ini saya berteman baik dengan Cekat. Saya senang banget dengan Cekat ini ya. Teman-teman di sini yang ngambil paket di sini semua yang terpampang di sini nih ya, yang ngambil paket di sini. Nanti saya bilang ke tim Cekat untuk nge-set up consultation sama saya. Jadi boleh kalau misalkan yang ngambil paket di sini, yang paket yang tertera di sini, nanti setelah bayar, setelah infoin ke tim admin apa tim Cekatnya, saya dapat paket consultation sama Mas Adit ya, gitu. Bilang aja nanti saya set up consultation sama teman-teman yang membeli paket ini gratis. Ya, jadi nanti kita bisa lebih dalam lagi berdiskusi, lebih dalam lagi kita menggali kebutuhan dari brandnya atau dari produknya teman-teman di sini. Terus mungkin saya akan bantu sedikit banyak untuk melakukan
setup. Kalau misalkan dari udah punya tim, saya akan audit, saya akan lihat udah bener belum setupnya untuk kita bisa scale up apa namanya CTWA ini gitu. Jadi kalau mau berdiskusi lebih lanjut sama saya, diskusi atau bahkan sampai consultation, silahkan ambil aja paket di sini, empatnya paket ini, empat sekaligus juga boleh banget. Satu juga saya ini nanti bilang ke tim admin ya, nanti Zara tolong dicatat aja orang yang beli, terus nanti setup consultation, setup group consultation, kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana implementasi ini ke dalam bisnis teman-teman di sini. Ya, karena mohon maaf cukup banyak banget yang apa nge-DM saya merah-merah di sini banyak banget ya, jadi saya harus ya nggak bisa semuanya kita kita ini ya. Dan juga teman-teman di sini oh ya, buat yang udah berlangganan bisa di extend aja. Jadi untuk yang membeli dan untuk yang extend, untuk yang membeli dan untuk yang extend dengan paket-paket ini, nanti saya akan berikan grup consultation gratis sama saya dan tim cekat. Jadi ntar kita audit bareng-bareng. Dan juga teman-teman yang di sini juga tadi minta custom GPT saya, yang tadi yang saya pakai buat exploring konten. Bila teman-teman membeli produk apapun di Cekat hari ini di sesi sesi sekarang ini, saya kasih linknya untuk bisa pakai custom GPT saya. Silakan, begitu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan beli silakan, nanti saya kasih consultation. Nah, kalau misalkan yang udah beli silakan perpanjang ya. Nanti saya juga bisa minta consultation, dan kalau yang beli produk apapun ya di sini nanti bilang aja ke tim admin Cekat atau ke Zara, nanti saya kasih link untuk akses custom GPT saya juga. Seperti itu. Wah, menarik banget ya Mas. Berarti selain ada paket dari Cekat nih, promonya juga dari Mas Adit sendiri juga ngasih Ya. special offer nih buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Jadi nggak perlu dilewatkan sini ya Mas ya. Jadi kayak benar-benar harus hari ini tuh harus udah deh ambil aja paket yang mana nih yang cocok untuk bisnis teman-teman semuanya gitu ya. Oke, hari ini tuh sangat bermanfaat banget ya. Udah gitu banyak penawaran menarik yang bisa dicoba sama semuanya. Nah, kita udah masuk di penghujung acara nih. Makasih banget buat Mas Aditya Hidayat untuk ilmu yang super daging, terus juga ilmu-ilmu yang bermanfaat banget. Terus juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir dan aktif nih bertanya. Walaupun sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa dibacain satu-satu nih untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, jangan lupa untuk scan barcode-nya untuk dapetin akses promo spesial dari Cekat AI. Dan sampai jumpa nih di webinar selanjutnya. Salam sukses dan sampai bertemu lagi. Bye bye. Thank you ya.